Kembali di Ainus Sore pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akan usulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian lahan secara cuma-cuma alias gratis bagi negara-negara sahabat untuk membangun kantor kedutaan besar atau kedubes di Ibu Kota Nusantara IKN. Usulan pemberian lahan gratis untuk negara sahabat ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste ke IKN. Basuki menyebut Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2028 nanti, IKN akan dijadikan ibu kota politik dengan merampungkan seluruh perkantoran legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan tercapainya target tersebut, maka kantor duta besar asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk itu, Otorita IKN menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik kompon tersebut dan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden. Akan saya usulkan kepada Bapak Presiden dan untuk menarik mereka lebih cepat. Karena beliau kan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Nah, untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa otorita ini Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kebijakan memberi lahan gratis merupakan usulan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, berikut informasi rekayasa lalu lintas saat pelantikan 481 kepala daerah pada tanggal 20 Februari 2025 besok di Istana Negara, Jakarta. Pemirsa, dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran 2 diarahkan ke Traffic Light Harmony. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih. Dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz yang akan belok ke kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fakhirudin. Dan lalu lintas dari Jalan Fakhirudin yang akan belok ke kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muiz. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas dari Jalan Hayam Huruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda. Dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan arus lalu lintas dari Gereja Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan ke arah Pasar Baru. Pemirsa, retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Usai pelantikan di Istana Negara, seluruh persiapan di lokasi retret telah dilakukan, termasuk kesiapan pengamanan. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana Negara. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal
Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu, cepat sekali koordinasinya. Ini kan sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Sebelumnya, retret para menteri Kabinet Merah Putih digelar pada Oktober lalu. Kegiatan tersebut dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, ratusan tenda sudah terpasang dan siap digunakan para kepala daerah yang akan mengikuti rangkaian retret dan pembekalan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Untuk pengamanan, jajaran Kodim 07, 05 dan Polres Magelang akan bertugas di ring luar Akademi Militer. Betul, tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam, lapangan Batalion Armet kita siapkan di sana. Namun nanti disesuaikan kepentingan masing-masing, apakah mau di hotel juga dipersilakan. Dan tentunya saya mengajak kepada semua masyarakat karena event ini event nasional, tolong dijaga kondisivitas wilayahnya kan. Nantinya, para bupati, wali kota, hingga gubernur yang sudah dilantik akan mengikuti arahan Astacita, Ketahanan Nasional, Wawasan Nasional, hingga Wawasan Nusantara dari pemateri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Partai Perindo menerima audiensi Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia atau APSI, serta Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes atau FKHN di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Isu kesejahteraan tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masih belum mendapatkan perhatian dan dampak efisiensi anggaran yang diupayakan pemerintah pusat menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan ini. Kualitas dan transformasi layanan kesehatan tak lepas dari hadirnya para pekerja kesehatan di tengah masyarakat. Namun permasalahan terkait sumber daya manusia di bidang kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini terungkap saat audiensi Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia atau APKASI serta Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes FKHN yang disambut langsung oleh Waketum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia didampingi Ketua DPP Bidang Kesehatan Masyarakat Sri Gusni Febriasari di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Kita menitipkan harapan, kita menitipkan aspirasi melalui DPP Perindo bahwasannya perlu ada tokoh-tokoh yang dapat menyuarakan nasib SDM kesehatan kita di daerah. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini memberikan perhatian besar terhadap isu kesehatan serta mendorong agar setiap program prioritas kesehatan pemerintah disinergikan dengan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan dari para tenaga kesehatan. Di sini kami menerima dari teman-teman aspirasi dari teman-teman APKSI untuk bisa ikut mengawal terpenuhinya hak-hak dari SDM kesehatan yang ada di Indonesia. Untuk itu sejujurnya kami juga masih mengkaji hal-hal yang tadi efisiensi sebesar 19T ini gitu, dan yang jelas kami mendorong pemerintah agar efisiensi ini benar-benar tidak mengurangi dengan esensi dari pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Partai Perindo berkomitmen untuk terus mendampingi para SDM kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat melalui berbagai upaya kolaboratif agar tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bersamaan dengan perjuangan dalam mengutamakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Faris RM lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Faris RM ditangkap di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Detik-detik penangkapan musisi Faris RM terekam video amatir. Dalam rekaman, Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Belum ada keterangan resmi dari penyidik narkoba terkait penangkapan musisi lawas tersebut.
Namun diketahui pelantun lagu Sakura ini masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai 4 Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus penyalahgunaan narkotika.